Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Jafar. Nomor NPM saya 20700651685. Saya dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkembangan komputer untuk memenuhi tugas 2, yaitu pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian komputer. Kehidupan manusia saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari teknologi, khususnya komputer. Bahkan banyak peralatan berbasis komputer saat ini yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat, misalnya yaitu Personal Data System, Global Position System atau GPS, mobil komputer, mobile phone, translator, dan sebagainya. Komputer diambil dari kata komputer, yaitu bahasa Latin yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Lalu materi yang kedua itu sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, komputer generasi pertama yaitu dimulai dari tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, digagas oleh Konrad Zuse, yaitu seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, sehingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language atau level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Lalu ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara atau disebut dengan vacuum tube untuk sirkuitnya. Yang kedua, ada program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Terus, ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Lalu, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan juga kecil, memerlukan daya listrik yang lebih besar, silinder magnetik untuk menyimpan data. Lalu komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai memperkembangkan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah lebih cepat. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Itu lalu menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Lalu kemampuan melakukan proses real time dan file sharing, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Lalu proses operasi sudah lebih cepat. Komputer yang sudah ada di generasi kedua itu ada Unipatch 3, Unipatch SS80, SS90, dan 1107. Lalu ada IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, dan IBM 1600. Lalu ada komputer generasi ketiga dimulai tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated
sirkuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Gilly menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. Kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Lalu ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan jauh lebih hemat, memori juga memiliki kapasitas yang jauh lebih besar serta tidak bisa menyimpan ratusan ribu karakter. Kecepatan juga sudah memakai IC atau Integrated Circuit, sehingga kinerja komputer pun akan jauh lebih cepat dan tepat. Memiliki kecepatan yang hampir 10.000 kali jauh lebih cepat dibanding komputer generasi pertama. Komputer sudah mampu melakukan multiprocessing dan juga multitasking. Komputer juga sudah memakai terminal visual display, serta bisa mengeluarkan suara, memakai media penyimpanan luar yakni disket magnetik, yang memiliki sifat pengaksesan data secara acak atau random dengan adanya kapasitas yang cukup besar, mampu melakukan komunikasi dengan komputer yang lainnya. Lalu ada komputer generasi keempat, yaitu dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dan mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer yang ada pada generasi keempat ialah PC Chaos, Apple generasi kedua, Apple generasi pertama PDP-11, IBM 370, dan juga yang telah memakai proses Intel 8080 dengan menggunakan sistem operasi kontrol program for microprocessor yang memakai bahasa pemrograman Microsoft Basic. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu menggunakan Large Scale Integration atau disebut LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple generasi kedua, IBM PC XT, IBM PC IT, IBM PS2, IBM PC 386, IBM PC 486, lalu ada IBM Pentium 2. Lalu berikutnya ada komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang sampai dengan masa depan, yaitu artificial intelligence. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan muncul semikonduktor. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini juga memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan sebuah perangkat komputer yang bisa merespon apa yang diinput, juga memakai bahasa yang digunakan oleh manusia. Bukan hanya itu saja, komputer generasi ini diharapkan untuk dapat mempelajari lingkungan yang ada di sekitarnya dan bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Kunci utama untuk bisa mengembangkan komputer pada generasi kelima adalah komputer kuantum, molekuler, dan juga nanoteknologi, sehingga komputer ini pun dapat mempunyai kecerdasan dalam buatan yang setara dengan kecerdasan dari manusia. Lalu ada ciri-ciri komputer generasi kelima, yaitu ada komputer masih memakai teknologi Large Scale Integration yang pastinya akan mempunyai banyak pengembangan. Lalu komputer memiliki fitur yang semakin banyak setiap tahunnya. Lalu akan jauh lebih cepat untuk pemrosesan informasi. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. Pengaruh perkembangan komputer yaitu ada perkembangan hardware, dari perkembangan software, lalu ada model perkembangan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan
kata maupun pengucapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.